Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Heni. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Ya, apa itu perbandingan? Simak video dari awal sampai akhir ya anak-anak. Jangan di-skip. Oke? Kalian simak baik-baik video berikut ini. Contoh soal. Banyak jeruk adalah 18 buah dan banyak salak 6 buah. Berapa perbandingan? A. Jeruk dibanding salak. B. Salak dibanding jeruk. C. Jeruk dan semua buah yang ada. Oke. Perbandingan itu dilambangkan dengan tanda titik 2. Sekarang pertanyaannya yang A. Jeruk dibanding salak. Nah, jeruk saya singkat C, salak saya singkat S. C dibanding S. Jeruknya ada berapa ini? 18. Salaknya 6. Berarti ini pertanyaannya jeruk dulu. Berarti 18 dulu ditulis. 18 dibanding salaknya ada 6. 18 dibanding 6. Kemudian 18 dibanding 6. Ini bisa ditulis 18/6 juga bisa. Terus disederhanakan sampai bilangan yang terkecil. 18 dibagi 6 bisa. 6 dibagi 6 1, 18 dibagi 6 3. Jadi jawabannya jeruk dibanding salak 3/1. Kemudian yang B, salak dibanding jeruk. Salaknya berapa? Jangan kebalik. Tadi jeruknya dulu ya perbandingan jeruk dulu. Sekarang salaknya berapa? Salaknya 6. 6 dibanding jeruknya 18. Kemudian dibagi dengan 6. 1 dibanding 3. Ini disederhanakan dulu. 1 dibanding 3. Kemudian jeruk dan semua buah yang ada. Jeruknya 18, buahnya ada berapa semuanya? 24. Berarti 18, ini semua buah yang ada di jumlah 18 ditambah 6. 24, 18 dibanding 24 disederhanakan dibagi 6 sama dengan 3 dibanding 4. Seperti itu untuk perbandingan awal. Jadi harus dengan bilangan yang paling sederhana. Tanda banding itu titik 2 atau bisa ditulis dengan per. Kalian sudah tahu karena kemarin sudah belajar pecahan di video yang kemarin. Kalian bisa lihat lagi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, jumlah siswa kelas 5 ada 40 siswa, terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Jika siswa laki-lakinya ada 19, berapa perbandingan siswa perempuan dan laki-lakinya? Perempuannya berapa? Nggak ada di dalam soal. Laki-laki 19, semua siswa 40. Kalian berarti bisa menghitung yang perempuan dulu. Caranya bagaimana, Nak? Jumlah keseluruhan 40. Yang laki-laki ada 19. Berarti 40 dikurangi 19 berapa? 21. Oke. Ya, ini. Siswa perempuannya 40 dikurangi 19, 21 siswa. Perbandingan siswa perempuan dan laki-laki berarti perempuannya ada 21 dibanding laki-laki ada 19. 21 dibanding 19. Ini masih bisa disederhanakan enggak? Enggak, karena 19 ini merupakan bilangan prima. Jadi dibagi 3 juga ini enggak boleh. Kalau menyederhanakan dua-duanya ini harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti itu anak-anak, kalian mengerti dulu.
dicermati, dipahami. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pokok berikutnya. Perbandingan dua besaran sejenis ada 3. Yang pertama diketahui salah satu. Yang kedua jumlah. Yang ketiga selisih. Apa maksudnya? Mari kita simak. Oke, diketahui salah satu. Ada contoh soal. Umur ayah dibanding umur ibu 6 dibanding 4. Jika umur ayah 54 tahun, berapa umur ibu? Jawabannya, umur ayah bunyi singkat A, sedangkan umur ibu E. A banding I sama dengan 6 banding 4. Perbandingan 6 ini miliknya ayah, yang 4 ini miliknya ibu. Jadi, diketahui umur ayah 54. Jawabannya, yang ditanyakan umur ibu, perbandingannya ibu berapa untuk pembilang? 4/6 dikali 54 umurnya ayah. Jadi 6 ini kan punyanya ayah, 4 punyanya ibu, yang ditanyakan ibu. Ibu digunakan untuk pembilang. 4/6 kali 54. Dicoret ini dapat 1, dapat 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36 tahun. Gitu. Itu kalau diketahui salah satu, maksudnya dari perbandingan ayah dan ibu yang diketahui salah satu dari ayah ibu. Ini yang kebetulan di dalam soal yang diketahui umur ayah. Jadi caranya pakai pecahan. Ini 4 punyanya ibu per 6, perbandingannya ayah yang diketahui ini, dikali 54, dicorek dapat 1, dicorek dapat 9. 6 bagi 6, 1. 54 bagi 6, 9. 4 kali 9, 36. Oke, sekarang berikutnya, diketahui jumlah. Perbandingan uang Aldi dan uang Budi 3 banding 4. Jika uang mereka 70.000, berapa uang Aldi? B. Uang Budi. C. Selisih uang mereka. Itu kalau pertanyaannya banyak. Kadang nanti di dalam soal cuma ditanyakan uang Aldi saja. Kadang uang Budi saja. Kadang cuma selisih kedua uang. Ini ada kata jumlah. Kata kuncinya tadi yang kedua jumlah. Jumlah. Kalau di sini ada kata jumlah, perbandingan kalian jumlah. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke. A banding B sama dengan 3 banding 4. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Uang Aldi 3, perbandingannya Aldi 3. 3/7. 7 dari mana? Dari jumlah perbandingan, karena di sini ada kata jumlah. 3/7 dikali 70.000 sama dengan, ini dapat 1, dapat 10. 7 bagi 7, 1. 70 bagi 7, 10. 3 kali 10.000, 30.000. Itu uang Aldi. Sedangkan uang Budi, perbandingannya Budi berapa, nak? 4. 4/7 dikali 70.000. Ini dicorek dapat 1, ini dapat 10. Jadi 4 kali 10.000, 40.000. Sedangkan selisih uang mereka, uang yang banyak dikurangi uang yang sedikit, 10.000. Atau nanti kalau ditanyakan selisih, ini perbandingannya kalian kurangi 1 untuk pembilang. Kan yang ditanyakan selisih, berarti hasil perbandingan selisihnya ini untuk pembilang per jumlah untuk penyebut 1/7 dikali 70.000. Nanti hasilnya sama 10.000. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ditanyakan kalau selisih bagaimana? Oke, kita simak contoh soalnya.
Perbandingan ternak ayah dan paman 7 banding 10. Jika selisih ternak ayah dan paman 30 ekor, berapa ternak ayah? Yang B, ternak paman. Yang C, jumlah kedua ternak. Jadi, ternak ayah. Nah, ini selisih, berarti perbandingannya kalian kurangi dulu. Menguranginya jangan terpanjang yang dulu dikurangi ini. Tapi kalau pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, jadi yang banyak dikurangi angka yang kecil dulu. 10 kurangi 7 sama dengan 3. Sebentar. Ini ya, jadi 10 kurangi 7 sama dengan 3. Jadi nanti kalian bisa nih, perbandingan ternak paman, ini maaf salah menulis ya anak-anak. Jadi gini, soal yang tadi. Selisih ya, ini berarti ini. Perbandingan ternak paman ayah banding paman itu sama dengan 7 banding 10. Selisihnya 30. Berarti ini Bu ini selisih. Selisih berarti perbandingannya dikurangi dulu. 10 kurangi 7, 3. Sekarang punya ayah, ternak ayah. Sama dengan berapa ini? 7, punyanya ayah kan perbandingannya 7 untuk pembilang, per selisihnya 3 kali 30. Sama dengan 70. Terus punya paman. Perbandingannya berapa nak? 10 per 3 kali 30. 100. Terus jumlahnya, jumlah tinggal menjumlahkan 100 ditambah 70. Oke, tadi untuk menuliskannya yang atas selisihnya itu salah tulis. Jadi 10 kurangi 7 yang betul. Jadi selisihnya 3. Kita lanjut. Mengerti anak-anak? Nah, ini udah betul kalau di sini. Ini seharusnya 7, ini 3. Jadi hasil selisihnya ini ya, ini ini kebalik nulisnya. Ini 10 kurangi 7 sama dengan 3. 7-nya punyanya ayah, perbandingan 7, selisihnya 3 per 30, ini dapat 10, 70. Jumlahnya ini. Atau kalau kalian ditanya jumlah tok, gampang. Perbandingan ini kalian jumlah. 10 tambah 7 kan 17 untuk pembilang. Pernya selisih dari ini 10 kurangi 7, 3. 17 per 3 dikali 30. Nanti hasilnya sama 170. Kalau cuma ditanyakan jumlah keduanya. Kan kadang soal itu tidak detail menanyakan perbandingannya semua dan jumlah atau selisih hanya satu saja. Itu cara cepatnya.
Itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Perbandingan 3 besaran. Contoh soal. Perbandingan boneka Siska, Mala, dan Dini adalah 2:3:5. Jika Siska memiliki boneka sejumlah 16, berapa jumlah boneka yang dimiliki Mala? Siska perbandingannya berapa di sini? 2. Mala 3, Dini 5. Diketahui bonekanya Siska 16. Berarti nanti penyebutnya adalah perbandingannya Siska. Ditanyakan boneka siapa nak? Mala. Perbandingannya Mala berapa? 3. Berarti 3 untuk pembilang. Perbandingannya Siska yang diketahui ini 2. 3/2 dikali 16. Nah ini boneka Mala jadi 3/2 dikali 16. 1 dapat 8. 16 bagi 2 kan 8. 3 kali 8, 24. Untuk Dini tidak dipakai karena soalnya diketahui Siska yang ditanyakan boneka Mala. Seperti itu ya nak. Oke, sekarang perbandingan dengan rumus N terbalik. Kalian kalau nulis N seperti ini, nanti rumusnya N ini dibalik. Kita lihat bagaimana contohnya. Perbandingan umur ayah dan ibu 7:5. Sedangkan umur ibu dan kakak 5:3. Jika jumlah umur mereka 105 tahun, berapa umur masing-masing? Jumlahnya. Ini nggak bisa kalau kalian ini kita jumlah, ini kita jumlah, nggak bisa. Jadi harus cari perbandingan ayah, ibu, dan kakak dulu. Oke, nah seperti ini. Ini N terbalik. Jadi ayah banding ibu, ibu banding kakak, 7:5, 5:3. Ini N terbalik. 7 kali 5, 35, punyanya ayah. Ibu 5 kali 5, 25, kakak 5 kali 3, 15. Kemudian disederhanakan dibagi 5. 35 dibagi 5, 7. 25 dibagi 5, 5. 15 dibagi 5, 3. Jumlahnya 7 tambah 5 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian umur ayah. Umur ayah ini 7. 7/15 kali 105. Dapat 1, dapat 7. 7 kali 7, 49. 5/15 kali 105. Dapat 1, dapat 7. 5 kali 7, 35. 3/15 dapat 1, dapat 7. 3 kali 7, 21. Jadi gitu. Ini dijumlah dulu karena di sini ada kata jumlah, berarti perbandingan ini dijumlah untuk penyebut. Pembilangnya dari masing-masing perbandingan ayah, ibu, dan kakak dicoret. Jadi umur ayah 49 tahun, umur ibu 35 tahun, umur kakak 21 tahun. Nah, yang terakhir menghitung diskon. Misalnya, Siti berbelanja di Hartonomo membeli sepatu seharga 750.000. Di sepatu yang ia akan beli tertulis diskon 30%. Berapa rupiah Siti harus membayarnya? Kadang kalau kalian di toko membeli apa gitu diskon, kalian bisa menghitung, menerapkannya. Dengan cara bagaimana? Diskonnya dulu kalian dapat potongan berapa? Caranya diskon 30% kan 30/100 kali harganya berapa harga awal? 750.000, ini 30 kali 7.500, ini nolnya saya coret. 225.000. Kemudian harga awal dikurangi potongan. Jangan sampai di sini sudah, tapi harga awalnya berapa dikurangi potongannya ini berapa. Jadi Siti harus membayar 525.000 rupiah. Seperti itu anak-anak, nanti kalian bisa melihat berulang-ulang, mengamati, mengerti, atau juga bisa disalin di buku tulis untuk belajar. Seperti itu ya. Sekarang tugasnya kalian simak. Ini beri rambu-rambu. Yang pertama,
Jika jumlah murid kelas 5 ada 38 siswa, pada hari ini hadir 32 siswa. Setelah perbandingan siswa yang tidak hadir dan jumlah siswa keseluruhan. Yang tidak hadir berarti kalian nanti mengurangi dulu. Keseluruhan dikurangi yang hadir. Jawabannya berapa dibanding 38 jumlah keseluruhan ini. Terus disederhanakan. Nomor 2. Perbandingan umur Ani dan Ratna 3:5. Jumlah umur mereka 48 tahun. Umur Ani adalah titik-titik tahun. Jumlah berarti perbandingannya diapakan anak-anak? Oke, kalian pinter. Jumlah itu perbandingannya ditambah 3:5. 3 ditambah 4. 3 ditambah 5 jadi 8. Nanti umur Ani perbandingannya Ani berapa? 3. 3/8 dikali 48. Nanti hasilnya berapa? Selisih uang ayah dan kakak adalah 24.000. Jika perbandingan uang ayah dan kakak 7:4, berapa uang masing-masing? Berarti uang ayah perbandingannya 7, kakak 4. Selisihnya berapa ini? 7 dikurangi 4, 3. Berarti uang ayah 7/3 kali 24, uang kakak 4/3 kali 24. Nanti hasilnya berapa? 4. Perbandingan antara berat, protein, dan lemak dalam sebungkus makanan adalah 2:5. Jika berat protein dalam makanan tersebut 380 gram, berat lemak adalah titik-titik gram. Jadi, protein dibanding lemak itu berat lemak yang ditanyakan lemak. Perbandingannya protein banding lemak. Lemaknya berapa perbandingannya? 5, proteinnya 2. Berarti lemaknya untuk pembilang 5 per yang diketahui protein. Perbandingannya protein 2. 5/2 dikali 380. Nomor 5. Paman beternak kambing, sapi, dan ayam. Jika perbandingan kambing, sapi, ayam itu 3:5:8 dan selisih kambing dan sapi 16 ekor, berapa ekor ayam diternak paman? Sapi dan ayam, sapi perbandingannya 3, ayam perbandingannya 5. Yang diketahui adalah selisih kambing dan sapi. Kambing dan sapi. Kambing sama sapi perbandingannya 3:5. Selisih berarti dikurangkan. 5 kurangi 3 berarti 2. Nanti 2 untuk penyebut. Ayam perbandingannya berapa nak? 8. Berarti 8 per selisihnya perbandingan sapi dan kambing. 8/2 dikali 16. Nanti jawabannya berapa? Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Tonton video dari awal sampai akhir. Boleh kalian coret-coret di buku tulis matematika. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Terima kasih.